sekali lagi ini nanti sudah masuk ke merek produknya. Jadi jawaban yang di sini sudah masuk ke produk yang dituju, kayak gitu. Terus kemudian dari data yang didapatkan ini, teman-teman harus mentabulasi data yang ada. Nah, teman-teman buat seperti ini, ditabulasi. Jadi tadi yang masuk kepercayaan yang mana, yang masuk evaluasi yang mana. Sebenarnya teman-teman, kepercayaan dan evaluasi atributnya kan sama. Gitu, sama-sama tadi kalau misalkan 10 ya sama-sama 10 kan, ada merek, ada varian rasa, ada desain kemasan, manfaat dan teman-temannya. Sama. Cuman yang masuk ke pertanyaan kepercayaan itu yang mana, yang masuk ke pertanyaan evaluasi itu yang mana gitu. Jadi dibedakan, makanya tadi aku bilang di section break biar nggak bingung gitu, atau teman-teman harus bisa menandai apa perbedaan pertanyaan kepercayaan dan apa perbedaan pertanyaan ke evaluasi. Kalau kepercayaan itu mengarahnya ke keyakinan. Jadi kata kuncinya untuk membuat kuesioner adalah kata yakin. Apakah Anda yakin atribut ini, produk ini menentukan keputusan pembelian Anda. Kalau evaluasi itu adalah pertanyaan untuk meyakinkan atau untuk melihat apakah benar atribut ini itu benar-benar dipertimbangkan gitu. Kalau tidak, ya berarti tidak lolos sebenarnya kayak gitu. Jadi baik buruknya itu dievaluasi kayak gitu, gitu ya. Terus setelah itu nantinya teman-teman, oke, dari sini dulu. Nantinya setelah itu teman-teman akan mengukur nilai rata-ratanya dari masing-masing variannya atau dari masing-masing atributnya kayak gitu. Jadi setelah teman-teman bikin tabel ini, setelah teman-teman tabulasi datanya ya teman-teman, setelah teman-teman bedakan, silakan teman-teman menghitung rata-ratanya, average-nya dari masing-masing atribut baik di kepercayaan maupun di evaluasi. Teman-teman cek atributnya, average-nya berapa, kayak gitu. Oke, dari sini dulu. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Ada yang ngomong kok nggak denger ya, sorry. Ya deh, oke. Oke, nanti kalau bingung bilang ya. Oke, dari rata-rata tadi yang teman-teman sudah hitung di bawah tadi, average-nya sudah teman-teman hitung di bawah, silakan teman-teman untuk mempermudah ya sebenarnya, silakan teman-teman kupas ke tabel seperti ini, biar lebih mudah aja. Jadi teman-teman lihat, untuk kepercayaan dari atribut merek skalanya berapa sih average-nya 4,52. Untuk evaluasi merek berapa sih skalanya? 4,61 kayak gitu. Sudah, hanya teman-teman masukkan datanya seperti ini gitu. Teman-teman bandingkan. Kemudian untuk mengukur sikap dari konsumen, rumusnya itu tadi seperti yang ada di PPT ya, di sini juga ada. Rumusnya adalah dengan mengalihkan nilai skala yang ada di kepercayaan dengan nilai skala yang ada di evaluasi gitu. Teman-teman kalikan semua. Setelah teman-teman kalikan sudah dapat, nantinya teman-teman akan melihat tentang skalanya. Tadi kan ada rumus tentang skala ya di PPT, tentang skalanya. Tentang skala terendah dikurangi tertinggi dikali banyaknya kelas. Nah, terendah dan tertinggi. Terendah tertinggi di sini adalah yang dilihat adalah jawaban dari responden, teman-teman. Jadi 5 dikurangi 1 dibagikan banyak kelasnya itu di sini. Banyak kelasnya adalah 5. Ini untuk melihat merek ini itu masuk ke skala apa sih, teman-teman? Terus kemudian varian rasa dengan skala 4,59 itu masuk ke skala yang mana gitu. Itu untuk menjadi patokannya teman-teman untuk melihat gitu. Nah, karena misalkan nanti terendahnya teman-teman itu bukan 1, nah itu teman-teman cek lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan tertingginya teman-teman 5 ya tinggal 5 kurang 1 gitu. Tapi kalau misalkan tertingginya 4 ya berarti bisa 4, terendahnya dilihat dulu, dicek dulu apakah terendahnya 1 atau 2 gitu. Dibagi banyaknya kelas ada 5 kayak gitu. Sorry, ini tertinggi ya, tertinggi dikurangi terendah. Oke, bingung nggak teman-teman sampai sini?
Belum? Oke, ini udah ada ya rumusnya di sini, nanti teman-teman bisa ikutin aja lebih enak. Kemudian setelah teman-teman bisa melihat ini, kemudian teman-teman sekarang itu kita pengen melihat sikapnya, gitu. Yang pengen kita ukur dari Fishbone itu sebenarnya adalah sikap konsumen. Apakah konsumen itu bersikap positif, netral ataupun negatif dari merek ataupun produk yang diajukan, gitu ya teman-teman. Rumusnya untuk tentang skala sikap adalah nilai tertinggi dikalikan dengan nilai tertinggi dikalikan 10 dikurangi nilai terendah dikalikan nilai terendah dikali 10 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena sikap konsumen yang akan kita ukur itu ada 3, ada negatif, netral, dan juga positif. Jadi rumusnya itu sebenarnya adalah penjabaran dari nilai rentang skala gitu. Didapatkan 50 dari mana? Dari sini teman-teman. Karena 5 adalah merupakan jawaban yang tertinggi dari data responden. Jadi 5 dikalikan 5 dikalikan 10 dikurangi 1 dikali 1 untuk jawaban responden yang paling rendah dikali 10 dibagi 3 untuk sikap dari konsumen. Didapatkan nilainya adalah 80. Misalkan nanti di kuesionernya teman-teman itu datanya beda-beda, terendah dan tertingginya tinggal disesuaikan gitu. Kemudian dibikin rentang skalanya dari skala 1 sampai dengan 81 itu nanti masuknya negatif ya, kurang dari 81 itu negatif. Terus nanti netral itu ketika 81 sampai dengan 161. Kemudian positif itu untuk skala 161 sampai dengan 240. Jadi, nih jawaban kita untuk sikap konsumen itu tadi kan kita jumlahkan ya untuk hasil pengaliannya 179,61. Itu termasuk sikap yang positif gitu. Berarti artinya bahwa konsumen itu bersikap positif terhadap yang tadi yang diajukan adalah sari roti ya, terhadap produk sari roti dari 10 atribut yang diajukan. Kayak gitu teman-teman. Oke, ada yang dibingungkan? Silakan. Tanya Bu. Mana? Tanya terkait rentang skala Bu. Boleh, silakan. Di dalam rentang skala tadi itu kan menurut Ibu tadi kan ada 5 kelas Bu ya. Itu nilai tertinggi itu maksudnya nilai tertinggi dalam skala kelasnya atau dalam ini Bu, hasil responden kita itu Bu? Tetap hasil responden, iya tetap hasil responden ya. Berarti kan? Contoh gini Bu ya. Jadi contohnya tertingginya itu 4,96 dikurangi 3,61 gitu Bu ya. Bukan. Jadi ini yang saya blok ini adalah untuk melihat teman-teman, untuk mengkategorikan skala yang ada di sini. Gini ya. Jadi yang saya blok ini untuk mengkategorikan skala yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, rentang skala yang di sini itu tertinggi dan terendahnya tetap 5 dikurangi 1. Kenapa 5 dikurangi 1? Tetap jawaban dari responden yang kita lihat. Gitu. 5 dikurangi 1 dibagi banyaknya kelas adalah 5. Nah, tujuannya adalah kita untuk melihat untuk di kepercayaan, untuk atribut merek dengan skala 4,52 itu masuk kemana sih? Oh ternyata dia tuh masuknya ke sangat setuju di sini. Berarti untuk atribut merek banyak konsumen yang sangat setuju untuk memilih atau memasukkan merek atau yakin dengan merek atribut dari produk sari roti misalkan kayak gitu. Kemudian untuk layanan di sini dapatnya 3,67 berdasarkan hasil perhitungan 3,67 itu masuknya di setuju atau penting. Berarti asumsinya bahwa layanan, atribut layanan itu konsumen merasa yakin gitu bahwa atribut layanan itu patut dipertimbangkan ketika akan melakukan pembelian dari produk sari roti. Kayak gitu. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan atau menginterpretasikan data dari skala yang didapatkan, teman-teman. Gitu. Gimana? Yang di bawahnya tadi Bu, yang M sama N Bu, izin tanya. M sama N, yang bawah ya? Iya. Oke. Dan kalau ini fungsinya adalah untuk menginterpretasikan nilai dari skala yang ini ya teman-teman. Kemudian kalau yang ini itu adalah rentang skala sikap gitu. Ini sama juga dari data respondennya, bukan dari data skala yang ini. Gitu. Bukan mengalihkan yang tertinggi misalkan 4,96 bukan kayak gitu, tapi tetap dari data respondennya.
Jadi N kali N kali 10 dikurangi N kali 10 dibagi 3, pembaginya 3 ya teman-teman, karena sikapnya adalah 3. Itu adalah nilai tertingginya berapa, terendahnya berapa dari data responden yang awal gitu. Misalkan nanti tertingginya teman-teman adalah semua datanya 4 ya 4 berarti yang teman-teman kalikan. Terendahnya misalkan 2 ya berarti 2 yang teman-teman kalikan gitu. Jadi kalau di data ini yang tertinggi adalah 5, yang terendah adalah 1. Berarti 5 dikali 5 dikurangi 1 dikali 1 dibagi 3, karena sekalian diukur ada 3, negatif, netral, sama positif, untuk mendapatkan data sikap konsumen. Nah, data ini digunakan untuk melihat hasil penjumlahan dari pengalian ini. Nah, gitu. Ini untuk kita lihat hasilnya, apakah 179,61 itu termasuk apa sih teman-teman? Oh, termasuk sikap yang positif. Berarti konsumen itu memiliki sikap positif terhadap produk atau terhadap merek sari roti, terhadap keputusan pembeliannya. Kayak gitu. Berdiri. Ada masalah ngodin di kan? Tuh, gimana? Buru-buru. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Izin bertanya. Untuk tugasnya itu kita hanya membuat Google Form aja atau sama sekalian ini atau ini nanti? Tugasnya silahkan teman-teman pertama membuat Google Form dulu. Setelah membuat Google Form langsung teman-teman sebarkan, karena untuk mengejar ketertinggalannya teman-teman ya, silahkan langsung disebarkan. Terus teman-teman coba analisis, langsung dicoba untuk menganalisis kayak gitu. Nah, nanti setelah teman-teman sudah coba analisis, nanti untuk laporan mingguannya nanti aja. Karena takutnya teman-teman bingung kan di perhitungan ini. Jadi yang teman-teman kumpulkan adalah nanti Excel-nya dulu. Nanti baru minggu depannya kita melihat untuk laporan mingguannya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Cukup Ibu. Cukup, oke. Kalau cukup, misalkan ada yang dibingungkan, nanti ditanyakan di grup. Kemudian nanti ini juga aku share kok di grup ya, di Google Drive-nya teman-teman gitu. Nanti silakan teman-teman lihat di situ gitu ya. Terus kemudian nanti yang dikumpulkan adalah Excel-nya dulu, biar teman-teman kita by step ya, karena memang agak sulit teman-teman pelajari ini, terlebih teman-teman online gitu kan ya. Jadi ada effort yang lebih untuk teman-teman belajar di sini gitu. Nanti kita lihat Excel-nya dulu, nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom-nya, nanti saya cek dulu jawabannya, nanti setelah itu kita pertemuan lagi minggu depan, kita lihat jawaban dari teman-teman udah benar belum sih cara mengolahnya. Ketika sudah benar, nanti silakan teman-teman buat untuk laporan mingguannya sambil kita masuk ke materi yang baru gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Ibu, berarti untuk Excel-nya pun dikirim juga kan Ibu, bukan cuma PPT aja? Iya, Excel. Jadi aku mau yang dikumpulkan Excel-nya dulu ya, biar saya tahu dulu teman-teman mengolahnya gimana gitu ya. Karena takutnya teman-teman bingung, karena kan online juga ya, jadi agak terbatas ini kita menjelaskannya juga gitu. Intinya yang diseleksi, yang dipakai untuk Fishbane adalah dari Cochrane gitu ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya teman-teman untuk pertemuan pagi hari ini. Sudah siang ya teman-teman. Oke.